Yo, jadi video ke-10 ya di dalam folder yang sama ya, dalam rangkaian sharing tentang ultahnya Mesias atau apa itu ya. Jadi banyak sekali kelompok atau komunitas yang mengkaitkan dengan beliau ini ya, dengan sosok yang paling top di bumi ini selama sepanjang sejarah dunia. Maka nanti video yang saya berikan nomor 10 ini di satu folder itu nanti saya akan ganti folder, mungkin jadi dengan nomor urutnya yang berbeda, dengan topik yang tadi saya ada obrolan dengan rekan-rekan di WA. Nanti saya akan angkat ke video ini, tapi sudah berbeda lah, karena sekarang udah tanggal 24 hari Kamis, besok 25 ulang tahunnya Mesias itu akan datang. Ulang tahunnya besok, yang dimana saya tutup video nomor 10 ini bahwa yang Mesias atau yang umumnya dikenal bahasa Indonesia adalah Yesus, hari lahirnya mengacu kepada kalender hari ini, yaitu kalender Masehi Gregorian hari ini tahun 2020 ya. Bukan tepat 25 Desember, ini perhitungan kalender zaman sekarang. Apakah ada perayaan ulang tahunnya, harlahnya, aidil miladnya? Tidak ada awalnya. Itu hanya manusia atau seorang atau apa yang mau aja, yang kepengenannya aja memeriahkan. Itu nggak ada kaitan sama iman, nggak ada kaitan sama lembaga-lembaga gereja, nggak ada kaitan dengan ajaran-ajaran para rasul yang turun-temurun itu, yang masih dilestarikan oleh gereja kuno, gereja tua, yaitu Ortodoks, kaitan juga dengan Katolik Roma dan lain sebagainya. Tidak ada urusan ya. Jadi ulang tahun ya ulang tahun aja, rame-ramean aja. Bisa di Google siapa yang bikin itu dengan Sinterklaasnya, dengan apa? Zwarte Piet ya, itu bahasa Belanda itu, Zwarte Piet dengan Sinterklaas ya, atau Inggrisnya Santa Claus dan lain-lain ya, dengan kereta rusa di musim salju. Itu penggambarannya menurut si tokoh yang dari negara mana lupa saya, Denmark apa Swedia apa ya, itu kontennya diisi oleh sang Mesias itu gitu. Jadi nggak ada kaitan. Oke. Sebab nanti di folder YouTube lainnya nanti saya bahas deh ya, itu tentang hal-hal semacam itu. Cuman ini untuk menyelesaikan tema ini adalah ini udah selesai ya. Siapa yang mau bantah mau apa, ayo gitu loh, supaya selesai dulu, supaya maju. Jadi agak sedikit lah para netizen jangan terlampau berkutat di sebuah lingkaran alam pikir yang itu aja, karena si A dan si B berdebat dengan sebuah tema. Si A-nya sebetulnya nggak ngerti, si B-nya juga nggak ngerti. Maka yang tadi saya bilang di video sebelumnya, maka perorangan mempunyai pendapatnya sendiri, tapi pada konteks tertentu nanti mengklaim ini Kristen, ini gereja ini. Siapa bilang? Lo aja kali gitu loh, pikiran lo aja kali. Lembaga khususnya lah ya, lembaga Ortodoks tidak pernah mengatakan hal-hal yang kayak di YouTube itu yang banyak. Demikian pula ya, saya tidak mewakili lembaga tersebut, cuman saya mau mengatakan bahwa kalau di cross check, pelajari dulu semuanya ya. Vatikan tidak pernah gitu loh yang mengatakan bahwa pada 2000 tahun yang lalu ya kayak gini, pakai rusa kereta. Enggak, itu hanya mau-maunya orang zaman sekarang aja begitu. Jadi jangan salah paham bahwa banyak sekali. Jadi gini ya, bedakan dulu ini dia. Ini ya. Bedakan
bukan dulu urusan ritual resmi. Ini masuk di dalam agenda tahunan gereja. Oke. Jadi nanti ini jangan ngawur ya. Nanti ada Valentine Day, ada apa lagi? Red Nose, ada Friday the 13th. Semuanya dibilang punyanya gereja lagi gitu loh. Lucu gitu, ya kan? Tuh. Padahal ini juga simbol begini nih. Simbol begini juga baru. Gitu loh. Enggak ada urusannya sama perjalanan hidup awalnya itu, enggak ada. Manusia selanjutnya aja gitu loh, nambah-nambahin lah gitu supaya gampang diingat, supaya isinya hanya kegembiraan atau mudah diperingati atau apalah begitu. Substansinya diisi kayak gini-gini, tetapi pengantarnya ya wadahnya seperti apa itu Santa Claus itu kan wadahnya gitu loh. Ya jadi ini supaya selesai begitu. Nanti ya gini, saya tahu lah kenapa netizen gitu, karena environmentnya sekitarnya ya goblok begitu loh. Entah itu agama-agama banyak sekali gitu loh, ya kan. Soalnya kan nanti ada pendapatnya si Mormon, ada pendapatnya saksi Jehovah, ada pendapatnya siapa, itu kan banyak agama sebetulnya, cuman ya tidak diinin ini gitu loh. Agama-agama tradisi etnis kita, suku kita juga banyak begitu ya. Apalagi nanti kalau coba ke Malaysia, pergi ke tempelnya orang Hindu Tamil, ada di dalamnya itu. Kemarin saya baru lihat juga itu di sosmed gitu loh. Banyak yang memuji beliau ini dengan versinya masing-masing. Maka nanti kita bahas siapa yang berhak, yang layak atau yang pantas membawakan sosok ini menjadi tokohnya gitu. Tidak banyak, karena semuanya tadi kembali ke video yang nomor berapa itu, bahwa banyak sekali komunitas ribuan kasih nama inilah itulah, ya kan, untuk nyantelin komunitasnya, sejarah komunitas, keimanannya, keagamaannya itu dengan seorang sosok Yesus ini yang pakai nama apa aja terserah. Bosan saya ngomong ya. Coba kasih tahu nih pakai bahasa Pakistan aja deh. Ya, apa bahasa Urdu gitu loh, apa bahasa Turki. Netizennya nggak tahu Turki itu bukan bahasa Arab, bahasanya sendiri gitu loh. Jadi banyak sekali gitu hal-hal yang harusnya tidak perlu jadi ahli, tidak perlu menjadi pakar, tapi tahulah, sekedar tahu supaya kita atur komen kita atur pendapat kita, nggak keblinger ngawur kemana-mana. Jadi kita dapat dulu nih bingkai dialog gitu, supaya mindset kita diisi dulu dengan pengetahuan ringan aja. Oh itu agama ada ribuan. Nih coba saya tanya ya, saya pernah diundang bertemu sama orang dari teman saya ya. Dia manggil saya lah begitu untuk bertemu. Kenapa? Ini teman saya orangnya suka agamawan begitu dah ya, bahasa umum aja ya. Dia memang memperdalam gini-gini. Dia pengen banget, soalnya aku cerita tentang kamu lah begitu ya, tentang diri saya ya kan, pengetahuan keagamaan gini-gini. Udah selesai. Oke, ketemu janji hari H. Temunya ngobrol aja kok di food court begitu, di suatu kawasan. Begini, saya sebetulnya nggak suka pakai cara-cara orang, gua tes dulu nih dia, ya kan, sampai di mana gini-gini, nggak perlu. Saya cuman bilang saya diperkenalkan karena dia istilahnya udah ahli agama. Ingat ya, agama-agamas, pakai S dah tuh, jamak artinya. Begini. Pada saat saya katakan agama ada berapa, ngobrol biasa, dia katakan ada 6. Sebetulnya dalam hati saya udah males lanjut ngobrol. Ngerti maksudnya? 6, masa ngacu kepada
mengacu kepada Indonesia yang ada 6 jenis yang diakui di Kementerian Agama legalitasnya ini. Tapi kalau ada orang bilang 1001 macam, saya lanjut ngobrol. Paham nggak maksudnya? Dangkal, picik, cemen, cetek, ngerti? Gitu loh. Apalagi yang debatin masalah ucapan, masalah kosakata. Maka itu saya suka candain tadi. Pakai bahasa apa kasih tahu saya, pakai bahasa Indian, pakai bahasa Pakistan nyebutnya itu kelas-kelas dangkal itu yang ngebahas gitu loh. Kalau enggak, para netizen itu semakin liar, kasihan, yang lugu, yang polos, yang memang mau mengenal lebih dalam apa sih Tuhan itu, ya, kasihan gitu loh. Akhirnya jadi pembodohan permanen dan merata gitu loh. Cek, bandingkan sharing kita ini di channel Address Opinion ini, ya, dengan pembahasan di channel-channel lain, ya, yang mana yang selalu memperdebatkan hal-hal yang nggak perlu diperlu-perluin. Kenapa demikian? Karena wawasannya hanya segitu. Kalau dibilang oh dia pakar, dia senior, dia mendalam di dalam satu koridor. Maka itu saya bilang tadi canda agama itu kan kalau bahasa Inggris kalau banyak kan juga ditambah S. Ini agamas gitu loh. Harus paham ini kalau mengerti. Kalau seandainya dia memperdalami dalam banget di dalam satu agama, silakan aja, tapi jangan mewakili agama lain. Jangan lebay deh loh. Gitu loh. Ngerti enggak? Tapi mentang-mentang gitu loh. Mentang-mentang dia bilang, dia kerjanya emang hidupnya memang udah memperdalam agama. Silahkan. Tapi tidak mewakili agama lain. Ngerti? Dalam-dalam aja lo sendiri. Begitu. Bukan berarti lo ngerti di tempat lain. Maka itu tadi saya bilang. Saya ketemu orang, dibilangnya mau diskusi, ngobrol. Baru nanya gitu aja. Males saya. Saya paling sering bertanya, istrinya presiden Palestina yang udah wafat, ya, Presiden Yasser Arafat, presiden Palestina, agamanya apa? Kalau dia nggak bisa jawab, saya malas ngomong langsung, ngobrol, diskusi lagi. Berarti kan nggak punya wawasan. Khalil Gibran agamanya apa? Jawabnya salah, saya malas. Gitu loh. Ketawa kita, gitu. Ya kan, tapi dibilangnya pakar gitu. Ya pakar di komunitasnya dia sendiri doang, gitu loh. Kayak apa sih orang suka bilang dalam tempurung gitu ya. Oke, jadi selamat ulang tahun Aidil Milad kepada Mesias Sang Juru Selamat. Siapa yang mengimaninya, ya, itulah religinya. Lupakan dulu kosakata yang menjadi di dalam bahasa Indonesia itu A dan Gama itu. Kalau nggak pernah ngerti apa itu, ya. Oke, dalam tema ulang tahunnya, ya. Ini sampai di video dikasih angka 10. Nanti di folder lainnya kita bahas lebih mendalam lagi. Saya cut dulu sini.